Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing beberapa soal berkaitan dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Ada sekitar 10 soal yang akan kita bahas. Langsung saja soal yang pertama. Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di sepanjang wilayah Indonesia terdiri atas ribuan bahasa, suku, adat istiadat, dan terdapat 5 kelompok agama yang diakui oleh negara. Kehidupan masyarakat yang saling menghormati satu sama lain, tidak mengganggu kehidupan, budaya, dan adat orang lain, dan tetap bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara merupakan contoh pengamalan konsep. Nah, ini kan sudah jelas sekali ya. Jadi ada perbedaan bahasa, suku, adat istiadat. Tentu perbedaan ini bukan sebagai pemecah, tetapi justru sebagai pemersatu. Jadi jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang dijadikan pegangan dalam masyarakat majemuk. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk tetap bekerja sama bersatu demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, lanjut nomor 2. Saat ini terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Penggunaan bahasa daerah merupakan sebuah kewajiban demi menjaga kekayaan dan identitas nasional bangsa, khususnya bagi para pemuda. Namun dalam kegiatan tertentu yang melibatkan banyak orang dari berbagai daerah, digunakan bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan Sumpah Pemuda yang kalau teman-teman masih ingat, Sumpah Pemuda yang menandai sikap nasionalisme para pemuda di Indonesia sekaligus menjunjung tinggi kebinekaan, ya. Ada 3 poin dari Sumpah Pemuda tersebut. Yang pertama itu sumpah bersatu tumpah darah tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi karena di sini berkaitan dengan bahasa nasional, maka jawabannya adalah C. Lanjut nomor 3. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini merupakan salah satu ciri masyarakat madani. A. Terbentuknya merupakan paksaan dari satu kelompok tertentu. Kemudian B. Masyarakat bergantung kepada negara, lembaga atau organisasi tertentu. Kemudian C. Tidak terikat nilai hukum yang telah ditetapkan. D. Adanya ketergantungan satu sama lain. E. Terbentuknya secara sukarela. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman masih ingat pelajaran kita di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA, itu pernah dibahas sedikit materi tentang istilah masyarakat madani. Nah, istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab madaniyah. Kata madaniyah ini berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata, ya. Nah, salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik dan adalah terbentuknya masyarakat madani. Jadi itu kan berkaitan dengan kegiatan masyarakat sipil, ya, orang kota atau orang yang beradab. Jadi ada 4 ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama itu adalah keswasembadaan, keterikatan pada hukum aturan yang telah disepakati bersama, terbentuk secara sukarela, dan memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Jadi jawabannya benar adalah E. Oke, lanjut nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara. Dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu golongan. C. Penerapan HAM
D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dan E. Memberi kesempatan setiap pemeluk. Nah, ketika berbicara masalah wawasan Nusantara, itu erat kaitannya dengan cara pandang kita dalam menjalani hidup sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan pilar-pilar negara lainnya. Nah, jika kita melihat wawasan Nusantara dari Pancasila, ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah penerapan hak asasi manusia, toleransi beragama, mengutamakan kepentingan umum, dan pengambilan keputusan dengan musyawarah. Ini ada dalam sila-sila Pancasila. Jadi, wawasan Nusantara dari Pancasila artinya bagaimana cara pandang kita dalam menjalani hidup ini sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, kalau sila-sila Pancasila itu yang pertama ya tentang agama, kemudian tentang hak asasi manusia di sila kedua, ya, kemudian kepentingan umum, ya, kepentingan umum dalam hal ini sila kelima dan sila ketiga, dan pengambilan keputusan dengan musyawarah. Jadi karena pertanyaannya yang bukan, berarti jawabannya adalah A ya. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lanjut nomor 5. A dan B mempunyai kesamaan asal keturunan, adat, dan bahasa, dan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki nasib dan tujuan. Maka A dan B dikatakan memiliki bla bla bla. Dikatakan memiliki apa? Yang sama. A penduduk, B warga negara, C suku, D etnis, dan E bangsa. Ini kita sudah bahas di materi pada video sebelumnya. Perbedaan antara bangsa dan negara. Kalau bangsa itu satu kesamaan asal keturunan. Ada adat, bahasa, mendiami sebuah wilayah tertentu, memiliki nasib, dan memiliki tujuan yang sama. Itu definisinya adalah bangsa. Misalnya Indonesia nih. Meskipun kita beda adat suku, tetapi sebenarnya kita itu bermuara pada asal keturunan nenek moyangnya itu sama, ya. Wilayahnya sama, kita punya nasib dijajah dan lain sebagainya, tujuan kita sama, maka itu dikatakan bangsa. Kalau negara itu adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Jadi, bangsa dibuatkan organisasi, punya wilayah, punya pemerintahan, ya, punya rakyat, nah, itu disebut sebagai negara. Jadi jawabannya adalah bangsa. Lanjut nomor 6. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografis, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi wawasan ke dalam dan keluar. Yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah wawasan ke dalam bertujuan menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial. Wawasan ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah, mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Itu kalau wawasan ke dalam. Kalau wawasan keluar itu bagaimana Indonesia bersikap keluar, bagaimana sistem politik luar negeri dan lain sebagainya. Nah, berarti karena bahas tentang wawasan ke dalam, berarti jawabannya adalah B. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Jadi wawasan ke dalam ini lebih ke dalam negeri.
bagaimana bangsa kita sedini mungkin tetap mempertahankan persatuan, ya, terpilih hanya persatuan dan kesatuan, bukan disintegrasi. Jadi jawabannya B. Nomor 7, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa. Jadi membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam pergaulan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan lain agar sesuai dengan prinsip kebhinekaan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, etnis demi membina persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya. Nah, sekali ya. Nomor 9. Berikut yang bukan merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Berperilaku secara inklusif dalam kehidupan masyarakat. B. Mengakomodasi sifat pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. D. Memutuskan segala sesuatu dengan jalan musyawarah mufakat. E. Melakukan perbuatan dengan dilandasi rasa kasih sayang dan rasa berkorban. Karena kita berbeda-beda, ya, maka ada beberapa hal yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama berkaitan dengan rasa kasih sayang dan rela berkorban. Jadi meskipun perbedaan ada, tetap rasa kasih sayang itu dan rela berkorban kepada sesama itu tetap dijalani. Kemudian, karena perbedaan juga itulah dalam memutuskan sesuatu itu dilandasi dengan musyawarah mufakat. Bukan karena kita mayoritas kemudian kita bebas mengambil keputusan, bukan. Tetapi segalanya dengan musyawarah mufakat. Melibatkan semua meskipun berbeda tetap dilibatkan demi mencapai musyawarah dan mufakat. Kemudian sikap keberagaman, ya, pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita akomodasi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bersifat berperilaku secara inklusif ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, masih ingat apa definisi inklusif? Nah, inklusif itu kalau saya tidak salah itu apa ya? Saya coba cari dulu definisi inklusif. Oke, ya ini saya dapat dari liputan6.com. Jadi inklusif itu adalah mengajak seseorang menghargai perbedaan. Ya, jadi kita ajak seseorang untuk menghormati orang lain. Nah, itu namanya inklusif. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa contohnya. Misalnya, bagaimana kita mengajak orang lain untuk berbelasungkawa terhadap misalnya kelompok-kelompok tertentu yang lagi terkena musibah. Itu salah satu contoh yang disebutkan di sini. Itu namanya berperilaku secara inklusif. Jadi yang bukan adalah mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Salah ya. Jadi bukan C. Tetapi seharusnya kepentingan umum diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Lanjut nomor 10. Adanya konflik agama di sebuah daerah tertentu menjadi tanda bahwa pelaksanaan prinsip Bhinneka Tunggal Ika belum maksimal. Pemaksaan terhadap
seseorang atau pemeluk agama dan kepercayaan lainnya, pengerusakan tempat ibadah merupakan pelanggaran terhadap pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, kebebasan beragama diartikan sebagai apa? Nah, itu diartikan sebagai kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena dia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, jadi dia punya hak asasi manusia, dia punya martabat. Ya. Jadi pelaksananya adalah kebebasan beragama itu diartikan sebagai setiap orang bebas untuk melakukan penyembahan atau membentuk. Oke, bentar. Ini kok kayaknya kuncinya salah ini. Kita baca baik-baik dulu. Kebebasan untuk menentukan memilih agama yang dianut dengan berpindah-pindah. Salah ya, bukan. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk. B seharusnya, bukan E. Ini seharusnya ini. Ini teman-teman silakan perbaiki ya. Jawabannya adalah B. Yaitu kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di Indonesia itu kan tidak boleh untuk membentuk sebuah aliran baru, apalagi menodai aliran tertentu. Tidak seperti itu yang dimaksud dengan kebebasan beragama. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui secara resmi oleh negara, dan kalau mau membuat aliran baru itu itu bukan pelaksanaan dari kebebasan beragama. Ya, bukan pelaksanaan. Apalagi menodai agama lain. Itu sangat tidak boleh. Nah, ada tambahan nomor 11. Perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat memberikan kemajemukan yang besar pada bangsa Indonesia. Pengaruh kemajemukan masyarakat terhadap kehidupan sosial menghasilkan 2 proses. Yaitu apa? Nah, karena kemajemukan ini, perbedaan yang ada di masyarakat, itu ada 2 hal yang bisa timbul. Apa itu? Yang pertama konflik, yang kedua adalah integrasi. Iya, ya namanya juga perbedaan. Perbedaan bisa menimbulkan konflik dan integrasi. Jadi konflik dan integrasi merupakan 2 proses sosial yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Konflik yang terjadi dalam masyarakat majemuk bukan berarti pertentangan yang mengarah pada perpecahan, melainkan perbedaan-perbedaan yang muncul sebagai akibat ikatan primordial kemudian dicari titik temu di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi, apapun perbedaan yang ada di dalam masyarakat, jangan dikatakan itu sebagai perpecahan. Tetapi justru perbedaan itu akan muncul sebuah ikatan primordial untuk mencari titik temu perbedaan tersebut agar mencapai sebuah integrasi, ya, persatuan. Integrasi sebagai lawan dari konflik merupakan ikatan berdasarkan norma-norma yang berlaku, dimulai dari norma kelompok sebagai unsur yang mengatur atau tuntutan tingkah laku, sehingga integrasi nasional dapat tercapai apabila terdapat tuntutan tingkah laku yang disepakati bersama untuk mewujudkan kesatuan sebagai satu masyarakat yang besar. Demikianlah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika.